Kamu pernah punya pengalaman kecewa sama toko online? Oke, kamu ada di Jabrik Live bersama saya, Dola Felicia Pukiat, yang membahas seputar kehamilan, pasca melahirkan, pola asuh, kesehatan, dan bisnis. Yeay! Deng. Sekarang aku mau membahas tentang pengalaman beberapa orang nih yang chat sama aku, juga pengalaman pribadi aku ketika berhadapan dengan toko online, baik yang di marketplace ataupun yang di media sosial seperti Instagram dan Facebook dan lain sebagainya, termasuk website. Oke, dari pengalaman aku sendiri dulu ya. Jadi aku pernah beli barang di toko online, beberapa barang ya, juga orang tua aku. Di sini papa aku, beliau membahas bagaimana sih akhirnya si toko ini bisa mengecewakan papa aku. Jadi bukan hanya satu toko ya. Awalnya aku pikir mungkin karena umur, si papa salah membaca spesifikasi produk atau barang yang papa mau beli. Ternyata setelah aku telaah, aku sendiri yang membaca semua spesifikasinya dan melihat sendiri produk yang sampai ini emang jauh banget dari spesifikasi yang toko online ini jual. Nah, jadi aku sebutin aja ya barangnya. Itu semprotan cat. Ditulis di spesifikasi atau deskripsi produk kalau 20 sampai 30 cc deh kayaknya. Nah, ternyata setelah barang itu sampai, setelah papa sendiri lihat dan sudah mengukur, itu jauh banget dari deskripsi produk yang toko online itu tulis. Jadi gak ada sama sekali dari 20-30 cc, cuman 10 cc deh kayaknya. Atau aku yang terbalik deh, apakah 20-30 mili, kemudian yang datang hanya sekitar 15 cc, aku lupa. Tapi intinya beneran asli apa adanya, bahwa spesifikasi produk tidak sesuai dengan barang atau produk yang papa aku pesan. Nah, akhirnya memang iya, kita mengajukan pengembalian dana gitu kan. Terus si yang bersangkutan, si toko online juga menyetujui gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gini, selama ini kan kita sebagai sebagai konsumen, khususnya sekarang ya, traffic lebih banyak di online. Kita harus benar-benar peduli dengan spesifikasi produk atau deskripsi produk yang ditulis oleh penjual online gitu kan. Nah, sekarang kehebohannya adalah dengan mudahnya dia bukan dengan mudahnya sih, jadi gini, aku kok khawatir ada habit atau bad habit atau kebiasaan buruk gitu ya dari produsen atau penjual yang gampang aja. Jadi produsen atau penjual online tidak mempelajari secara jelas barang apa yang dia jual, atau bahasa kerennya product knowledge ya. Sehingga itu kayak wasting time bagi kita pembeli untuk membeli barang, kemudian kita mentransfer. Ya kalau si yang bersangkutan punya e-banking atau m-banking. Kalau yang bersangkutan harus pergi jauh gitu kan, ke minimarket atau ke tempat yang menyediakan fasilitas mentransfer uang ke marketplace, gimana? Nah, itu yang terjadi pada papa aku. Beliau tidak menggunakan e-banking atau m-banking, tapi lebih memilih ke salah satu minimarket yang cukup terkenal yang logonya warna biru dan merah, Indomaret gitu ya, untuk membayar produk yang papa mau beli gitu. Nah, itu buat aku underline, bold,
kita sebut sebagai kebohongan publik, right? Kebohongan publik. Kenapa? Karena aku sendiri juga menjalankan usaha. Aku bergerak di 2 bidang, produk dan service. Jadi aku pasti selalu ingat pesan papa aku untuk bicara apa adanya. That is business gitu ya. Bukan ngebohongin orang, bukan justru menjadi kebohongan publik. Oke. Ya memang akhirnya terjadi pengembalian dana, tapi kita lihat dulu prosesnya, bukan dana itu kembali ke ke saldo marketplace kita. Oke. Seperti yang tadi aku udah jelasin ya. Coba kita buka pikiran kita. Kalau si yang bersangkutan misalnya di desa ya, memang ada signal untuk beli. Pengen banget barang itu mungkin untuk menunjang usaha dia, entahkah pupuk, entahkah traktor dan lain sebagainya gitu ya. Dia harus pergi ke kota untuk mencari tempat fasilitas yang bisa membantu dia mentransfer ke marketplace, yang marketplace nanti akan meneruskan ke produsen gitu ya, ke penjual ya. Itu kan sangat melelahkan dan itu benar-benar rasanya kok nggak manusiawi ya. Maka pesan saya yang juga menjalani usaha di bidang produk, bicaralah, tulislah deskripsi produk yang sungguh benar dan kamu benar-benar mengetahui produk itu apa yang kamu jual gitu. Product knowledge ya sebutannya. Oke. Kemudian berikutnya, aku pernah melihat juga membaca iklan di salah satu stasiun televisi, bahkan sampai di beberapa stasiun televisi nih, yang nulisnya gini, beli rumah dijamin dapat KPR gitu kan. Oke, itu headline, itu strategi marketing. Oke. Aku juga sekolah di bidang marketing, di bidang business development gitu ya. Kata jamin itu kan berarti mutlak ya, pasti gitu ya. Mutlak deh intinya, gak bisa enggak, pasti gitu ya. Coba aku ajak omaku yang usianya udah mendekati 96 tahun untuk datang ke developer rumah yang jual, yang mengiklankan produk rumah dia dijual di salah satu stasiun televisi. Aku mau tahu sih kalau mungkin salah satu tim sales atau mungkin marketing strategic analysis gitu ya. Bahasa aku ribet banget. Analisis dalam strategi marketing gitu. Mungkinkah si Oma bisa dapat KPR dari bank yang ada di Indonesia sementara usianya sudah 96 tahun ya. Wah gak bisa Bu, berani jamin gak bisa. Kenapa? Karena pasti ada syarat dan ketentuan gitu kan. Pertama, umur. Gak mungkin lah bank di Indonesia atau dimanapun mau kasih KPR rugi, itu gak mungkin. Cuman sedikit orang, dan salah satunya aku, juga orang tuaku yang mau usaha tapi sampai rugi. Sebenarnya gak rugi sih, lebih ke proses ya kalau kita. Nah, mbok ya manusiawi gitu ya. Kalau yang baca itu orang-orang yang aku tahu itu sangat amat menjadi strategi marketing. Iya, oke. Tapi itu adalah kebohongan publik. Mestinya ditulis dong. Datang beli rumah dijamin KPR dapat. Kasih dong tulisan syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Kenapa penting? Ya karena kata, huruf salah aja itu bisa jadi salah paham, itu bisa jadi ribet ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernah nih zaman SMP. Jadi aku mau masuk asrama, papaku itu membelikan aku Walkman di daerah Petak 9 Pancoran gitu ya.
Nah, papa ini tipe yang telaten banget, dari satu toko ke toko cek harga dan cek barang. Kebetulan hari itu kita masuk ke salah satu toko, aku nggak ikut nih, masuk. Terus si papa datang sendiri nih, tanya, dikasih lihat lah sama si bos toko ini, ada si A, si B gitu ya mereknya. Papa nanya, ini bagusan mana? Nah, kata si bos toko ini, dia jawab gini, ini udah paling bagus nih merek ini gitu ya, merek A misalnya. Udah paling bagus nih kok, udah gak ada yang lawan, gak ada yang tanding, paling bagus gitu kan. Oke, aku tahu semua orang usaha buka toko dagang itu pasti mau untung gitu kan. Aturannya seyogyanya itu pasti mau untung. Nah, yang menjadi pertanyaanku adalah, itu kan banyak toko ya di Petak 9, di Jakarta Pusat, di Glodok, di Pancoran. Terus satu toko ini yang beruntung gitu kan, papa masukin dan dia ngomong kayak gitu, ini udah paling bagus di semua toko yang ada di Petak 9 ya. Bagi aku itu gak make sense. Harusnya yang bersangkutan bisa ngomong gini dong, ini paling bagus di toko saya gak tahu di toko yang lain gitu kan. Kalau di toko saya merekomendasikan beli Walkman yang ini gitu, atau beli Discman yang merek ini. Nah, tergantung konsumennya atau si papa mau yang mana. Bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, papa akan membeli yang direkomendasikan si toko, atau papa akan bertanya balik, kira-kira kelebihannya banyak gak sih sama Walkman yang lebih mahal ini, atau dengan si B gitu yang biasa aja, yang harganya lebih bawah, lebih rendah daripada si Walkman yang A. Atau papa akan keluar lagi mencari toko-toko lain yang papa rasa itu udah paling cocok dengan pemikiran gue, dengan prinsip gue gitu kan. Sayangnya akhirnya papa keluar dan mencari toko lain, dan akhirnya beli di toko lain yang bos toko itu ngomongnya masuk akal gitu. Coba kalau si bos toko ini yang namanya untung-untungan kan, kita datang ke toko dengan produk yang sama yang dijual, kita pasti memilih nih langkah kaki ini kemana gitu kan. Coba kalau dia ngomongnya logis gitu ya, bisa ada kemungkinan dong papa beli di toko dia gitu kan. 3 contoh itu yang aku ceritakan tadi sebenarnya mau menunjukkan bahwa kita tuh jualan gitu ya, kita bisnis. Sebenarnya bisnis dan dagang tuh ada bedanya sih. Bisnis itu sudah pengembangan menurutku ya, gitu ya. Pengembangan platformnya kemudian dibesarkan, didiversifikasikan ya. Nah, kalau buat aku itu jualan gak jujur gitu ya. Apa sih berkahnya jualan gak jujur gitu? Mending gak usah jualan, mending apa ya, ekstrim gitu, kayak jualan yang atau judi atau apalah ya yang ekstrim. Tapi kalau lu mau jualan gitu ya, kalau kamu mau jualan itu harus ada standarnya gitu ya. Maksudnya oke, kita butuh untung gitu kan, kita harus hitung uang gaji karyawan, operasional lah ya, dan kita juga harus ada untung. Tapi harus jualan yang jujur dong gitu kan. Nah, selama ini kita sekolah gitu ya, kita kuliah, yang diajarkan adalah perilaku konsumen. Tetapi aku kayaknya seingatku ya, waktu aku kuliah itu jarang banget, bahkan kayaknya gak ada yang membahas mengenai perilaku produsen. Perilaku konsumen terus gitu yang dibahas ya. Tujuan dari kuliah itu sendiri, tujuan dari sekolah itu sendiri, bahkan mungkin orang tuamu menyekolahkan kamu adalah supaya kamu bisa mengaplikasikan apa yang kamu pelajari di sekolah, apa yang kamu pelajari di bangku kuliah gitu kan. Nah, tapi beneran deh, gak ada yang namanya membahas perilaku produsen ya. Nah, oleh sebab itu aku mengajak kamu ada prinsip hidup ya. Prinsip hidup ini juga untuk diri sendiri gitu ya, juga untuk bisnis atau usaha yang sedang Anda bangun, Anda rintis, atau mungkin Anda sedang mengembangkan ya. Ada banyak banget kejadian orang tua memang mengajarkan uang.
Tetapi kadang orang tua lupa mengajarkan prosesnya buat si anak gitu ya. Proses itu yang sebenarnya penting. Bahkan bukan hanya proses mengenai perilaku konsumen, tetapi juga proses bagaimana menjadi produsen ya, atau perilaku produsen. Konsumen itu katanya raja gitu ya. Tetapi produsen itu bisa juga dikatakan sebagai penguasa, ya kan? Penguasa tidak mau dikalahkan dengan pengusaha dalam arti kata yang sangat luas, ya, ini luas banget. Oleh sebab itu, siapapun dari Anda yang mendengar podcast saya, ayo base-nya, dasarnya dibenarkan dulu kalau Anda mau buka usaha. Ya, entahkah itu usaha dagang atau usaha jasa. Ketika base atau dasar Anda oke, pakem, kalau Anda nanti berkeluarga dan punya anak, diajarin. Jadi bukan hanya sekedar konsumen. Kita bisa kok sebagai produsen mempunyai perilaku yang sangat elegan sehingga membuat konsumen kita itu oh iya ya, celing gitu ya. Bener juga ya omongan dia si produsen gitu kan. Dan akhirnya berpikir kilas balik, dan itu punya banyak kemungkinan mereka akan kembali ke kamu sebagai produsen. Misalnya Anda jualan apa? Anda jualan mic kah, headset kah, dan lain sebagainya. Anda harus punya istilah kata gini, merendahkan diri, meningkatkan mutu. Tetapi semua spesifikasi sebagai produsen harus jujur, harus baik dan benar gitu. Membangun usaha itu waktunya panjang banget, butuh jam terbang sangat banyak untuk mengenal bagaimana perilaku kita sebagai produsen. Sama halnya kita terus mempelajari mengenai perilaku konsumen kita selama kita masih membuka usaha. Produsen dan konsumen adalah manusia dalam arti ini ya. Karena manusia punya pikiran untuk berpikir, menganalisa, kemudian memutuskan. Karena manusia punya pikiran, manusia juga punya hati, maka lakukan usaha dengan cara yang benar, dengan jujur. Ketika Anda jujur dan benar, maka itu rezeki Anda baik dan porsinya sesuai dengan Anda. Kalau amit-amit Anda paksakan untuk berbohong atau tidak benar, akan punya banyak kemungkinan, mungkin kan, kalau rezeki sebenarnya rezeki anak dan cucu Anda, tapi Anda ambil, gitu kan? Nah, oleh sebab itu, lakukan yang menjadi porsimu, terima yang menjadi porsimu. Oke, senang banget bisa ngobrol soal punya pengalaman kecewa sama toko online, karena itu juga menjadi menjadi cara aku berpikir untuk ya selaku produsen, kemudian juga selaku konsumen. Oke, terima kasih sudah mendengar podcast saya sekarang. Saya Dola Felicia Pukyat. Bisa Anda temui saya di Instagram @greybusehat dan YouTube saya Dola Felicia Pukyat. Terima kasih ya. Bye.